Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Indi Sudarani dan yang terhormat Ibu Bapak Guru hebat SMP 1 Marimping yang berkenan hadir bersama saya di sini untuk dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya bersama saya Titin Hartini, calon guru penggerak angkatan 8 SMP dari SMP Negeri 1 Marimping. Tapi kayaknya masih belum semangat ya. Saya sebutkan kita dulu ya, biar semangat. Mana suaranya? SMP 1 Marimping? SMP Negeri 1 Marimping? Alhamdulillah, ternyata masih semangat. Oke, Bapak Ibu langsung saja. Di sini saya dalam pemenuhan dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif berusaha untuk menyebarkan apa-apa yang saya terima selama pendidikan CGP. Silakan. Next. Dalam awal pertemuan di sini bisa terlihat ada beberapa konsep inti budaya positif yang saya akan berikan sedikit penjelasan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Tapi sebelum kita melangkah ke konsep inti budaya positif, saya mau bertanya sama Bapak dan Ibu hebat semua di sini. Kira-kira apa yang terbersit dalam hati Bapak Ibu semua kata budaya positif? Siapa yang bisa? Apa sih budaya positif? Mungkin kira-kira tergambarkan oleh budaya positif itu apa ya? Yes? Kebiasaan yang baik. Iya, terima kasih Bu Yun. Bagus ya, kebiasaan yang baik. Ada lagi? Dan sebelah di sini, mungkin bapak-bapaknya mewakili. Oke. Memang benar bahwa kebiasaan baik itu merupakan salah satu budaya positif yang memang harus sekarang insya Allah saya akan gambarkan. Oke, langsung saja ya yang berikutnya, slide berikutnya. Di sini masih menyambung dengan tadi yang Ibu yang bilang ya, kebiasaan yang baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran yang baik, perlakuan yang baik, kebiasaan yang baik, kita harus mendalami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu perlu diketahui, pernah nggak Bapak Ibu sekali aja atau mungkin 2 kali atau mungkin sering mendengar pembelajaran berpusat pada guru, pembelajaran berpusat pada murid? Pernah nggak mendengar seperti itu, istilah seperti itu? Pernah ya, ya alhamdulillah. Nah kira-kira di kita ini apakah metode yang dipakai itu berpusat pada guru, apa berpusat pada murid? Pusat pada guru. Ya. Apakah metode yang dipakai itu berpusat pada guru, apa berpusat pada murid? Pusat pada guru. Ya, siapa yang mau bisa menjabarkan? Bapak mungkin barangkali. Apa kira-kira yang kita pakai metodenya? Pusat pada murid. Boleh Ibu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan berpusat pada murid? Silakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Tuyun ingin menanggapi pertanyaan dari pemateri calon guru penggerak Ibu Titin Hartini dari SMP Negeri 1 Marimping, bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah di mana guru menjadi fasilitator dan
kamu dapat ancaman seperti ini. Kalau tidak, kamu tidak mau disiplin, kamu dapat gini gitu ya, seperti itu. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri dalam hati sendiri gitu. Intrinsik, jangan ekstrinsik. Intrinsik, motivasinya dalam diri sendiri untuk berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal, sehingga motivasi intrinsiknya dapat perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi jangan takut sama kita gitu ya. Misalnya Ibu Indah, jangan begitu ya, karena takut sama Ibu Indah, ikut aja gitu. Bukan dalam niatnya. Ketika Ibu Indah ada nurut, tapi ketika Ibu Indah nggak ada, hore gitu. Aku bebas dari bayang-bayang ibu guru tersebut. Seperti jadi sebenarnya peserta didik tanamkan rasa intrinsik, niat, motivasi dalam diri untuk disiplin. Next, Bapak Ibu masih semangat ya? Ya masih ya. Inilah ya nilai-nilai kebajikan yang ada ya. Nilai dari kebajikan tadi saya sebutkan, apa sih nilai kebajikan yang sesuai dengan diri kita ya? Coba kata sekali. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah di sini Bapak Ibu mungkin sudah familiar nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi yang sekarang kita mau menuju ke sana ya. Profil pelajar Pancasila seperti tadi udah sebutin ya dalam peta ya, depan itu peta tadi banyak sekali peta-petanya. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berkritis, itu yang tadi saya sebutkan udah. Terus menurut Ibu Primary Years Program PYP itu bahwa yang namanya nilai kebajikan itu apa saja? Yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang terakhir, nah ini nih, keterampilan hidup atau life skill yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita ya, yaitu dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan yang terakhir memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah inilah nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan kepada kita semua sebagai pendidik dan juga harus disebarluaskan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu semuanya. Jadi inilah tugas kita sebenarnya. Tugas utama kita itu menyebarkan nilai kebajikan sehingga tercipta suatu komunitas yang nyaman dan budaya positif bisa diterapkan, bisa diadakan di sekolah kita dengan menyebarkan nilai kebajikan tersebut. Nah, di sini Ibu Bapak perlu ketahui bahwa berkaitan dengan nilai kebajikan mungkin berbenturan dengan kebutuhan kita sendiri sebagai manusia. Bapak Ibu mungkin melihat ya, kok anak itu model apa sih? Kok anak itu luar biasa sih? Ternyata Bapak Ibu, kita manusia, mau anak peserta didik, mau kita punya kebutuhan dalam hidup kita secara pribadi. Nah, tapi sebelumnya kita pelajari dulu apa sih kebutuhan dasar manusia. Di sini dilihat sama Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itulah kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita lanjutkan. Apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia apa saja? Nah ini. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Bertahan hidup seperti makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Bapak Ibu, mungkin di suatu hari mungkin Bapak Ibu lihat anak-anak loyo, beda kelas. Kenapa? Kira-kira apa sih? Dia itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Oh, mungkin dia belum makan, belum sarapan. Oh, berarti kebutuhan bertahan hidup yang tidak terpenuhi. Mungkin di rumahnya lagi bingung, lagi ada problem orang tua sehingga anak-anaknya ikut mengikuti, melihat, menyimak, ikut hatinya terbawa sampai ke sekolah seperti itu. Atau mungkin misalnya kesehatannya terganggu, lagi sakit. Nah itulah kebutuhan dasar tentang bertahan hidup. Ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ada anak, kita harus menyeleksi anak itu kenapa ya? Nah itu ada kebutuhan hidup yang harus kita ketahui. Di antaranya itu kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak tiba-tiba kita misalnya menerima anaknya misalnya ada Bapak Ibu guru membagi kelas kelompok gitu ya, A, B,
B, C. Ternyata ada anak satunya cicing menyelumung di sudut gitu yang nggak mau bergabung. Oh berarti kenapa anak tersebut berarti kebutuhan antara kasih sayang dan rasa diterimanya tidak ada, kurang. Anak tersebut masih pengen merasa rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi mereka merasa ada kebutuhan dasarnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya kurang ada dalam dirinya. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Bapak Ibu mungkin pernah menemui anak yang belum juga disuruh ke depan dan ke depan, atau mungkin ayo sampai bisa maju gitu. Jadi anak itu power of man, woman gitu ya, pengen diakui, pengen aku paling ter. Nah itu kebutuhan manusia itu penguasaan dirinya terlalu tinggi gitu ya. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Pernah juga nggak Bapak Ibu mungkin melihat anak tersebut acuh nggak acuh misalnya kurang ajar dan jadi baik. Itu berarti anak tersebut bikin terobosan baru Bapak Ibu. Oh mungkin metode pembelajaran kita itu bikin dia bosan gitu, pengen yang baru, pengen keluar yuk gitu, keliling taman, belajar sambil di taman gitu. Jadi kebutuhan kebebasannya itu pengen terpenuhi. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya kesenangan, humor, bermain, antusiasme, tertawa. Bapak Ibu punten kalau ngajar ulah serius teuing. Kadang-kadang anak segan. Ya, butuh apa? Butuh kesenangan. Seringin dong games gitu ya. Hai siapa? Tepuk tangan atau kuis. Ya, atau yang lucu-lucu gitu, cerita-cerita lucu diseringi. Misal guru matematika kan disuruh tahu menakutkan ya, misalnya ya. Harus seringi dengan kata-kata yang menyon atau cerita gitu. Jadi sehingga kebutuhan anak tentang kesenangan terpenuhi gitu. Ya, itulah tentang nilai-nilai yang ada di diri anak. Terus sebenarnya Bapak Ibu dalam nilai perilaku itu ada motivasi. Perilaku manusia kita sendiri punya motivasi. Yang pertama motivasi dalam diri ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan pahala di orang lain. Dia pengen juara pertama, dia pengen power of woman, power of man, pengen dihargai, pengen wah si itu bagus, pengen dijunjung tinggi, pengen dapat reward. Itu ekstrinsik dari luar ya, pengaruh dari luar. Tapi yang lebih bagus apabila peserta didik atau kita sendiri mungkin ya sebagai manusia itu punya motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadilah diri sendiri, percaya diri sendiri tanpa ada unsur-unsur datang dari luar dari kita. Ya, terus Pak Afid ngantuk ya Pak Afid ya. Nah ini Pak ya, ketika kita ada perubahan pola pikir pasti ada konsekuensi, ada hukuman. Itu udah pernah deh kita tahu ya, sehari-hari udah pernah ada hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, udah mengerti ya Bapak Ibu tinggal dibaca. Nah ini mungkin nih yang poin terakhir, restitusi yang mungkin masih kena ada awam yang belum pernah. Oh ya apa sih restitusi? Nah Bapak Ibu langsung aja ya restitusi ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya Bapak Ibu ketika menghadapi aduan dari anak-anak, tiba-tiba di dalam istirahat tiba-tiba ada yang adu. Bapak Ibu tolong tuh si A tuh mecahin kaca. Ya, Bapak Ibu tolong dong. Masa saya lagi ngerjain tugas tiba-tiba tugas saya direbut, akhirnya saya marah. Saya gebrak meja. Jadilah